Kabel seneng banget hari ini Kabel bisa bertemu lagi sama adik-adik di ibadah Rocky Online minggu ini. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti luar biasa kan satu minggu ini. Nah, biar luar biasa lagi, Kabel mau ajak adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, Kabel mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini lebih semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk ngobrol sama Tuhan, untuk menaikkan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini. I have a maker, He's for my heart. Be
Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Mari adik-adik sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi. Kita ngobrol sama Tuhan. I have a maker. I have a maker. He's for my heart. Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, wow satu sukacita yang luar biasa. Hari ini Kak Jini bisa menemani adik-adik yang beribadah secara online. Oke adik-adik, di bulan Agustus ini yang minggu kemarin ikut ibadah online maupun ibadah onsite, pasti dong sudah dengar apa sih ceritanya dari kakak Rocky? Siapa tuh seorang bapak-bapak yang suka minta-minta uang orang, ambilnya lebih lagi ya uangnya ya? Siapa namanya? Coba 1, 2, 3. Iya, Bapak Sakeus. Nah, kalau Kak Jini sendiri, Kak Jini mau namain Bapak Sakeus apa ya? Orang pajak ya. Tapi yang dilakukan Bapak Sakeus sudah pasti salah karena yang dia minta adalah melebihi dari standar atau harga yang seharusnya dibayar seperti itu. Dan itu hal yang salah dan yang nggak benar buat Tuhan itu saat itu. Bahkan sampai saat ini ya, kalau kita ngambil sesuatu yang lebih dan bukan porsi kita, nggak sesuai standar, itu udah pasti salah, nggak boleh nih ya. Nah, akhirnya sampainya Bapak Sakeus bisa ketemu sama Tuhan. Yang hebatnya ya, Kak Jini selalu dari Bapak Sakeus ketika semua orang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus, Bapak Sakeus pun juga melakukan hal yang sama. Dia berusaha, dia tidak mengandalkan kekuatannya atau uangnya tadi untuk semua pada buka jalan karena Bapak Sakeus melihat Tuhan, tapi enggak. Bapak Sakeus memilih usaha yang luar biasa, yaitu memanjat pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat kerinduan hatinya Bapak Sakeus, benar-benar ingin ketemu Tuhan. Dan akhirnya Bapak Sakeus
diubahkan Tuhan. Bapak Sakeus bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Sama seperti Bapak Sakeus, hari ini Kak Jini mengajak adik-adik maupun Kak Jini juga, Tuhan Yesus mau bilang, ayo apa tema minggu ini? Giliranmu ikut. Ya, giliranmu ikut, giliran Kak Jini, giliran adik-adik ikut siapa? Ikut yang ini tanda anak panah yang merah? Enggak pastinya, ikut Tuhan. Nah, adik-adik, itu dia. Nah, yang seperti dilakukan oleh Bapak Sakeus, berbalik dari dosa atau meninggalkan dosa, hari ini biar kita lebih paham, kita akan sama-sama belajar dengan ilustrasi ada adik Mario yang akan temani Kak Jini. Seperti yang adik-adik lihat, di depan ada tanda dosa, arah panah dosa di sebelah kiri Kak Jini, dan arah panah tanda Tuhan di sebelah kanan Kak Jini. Kak Jini namain, si adik ini namanya adik Mario. Ini hidupnya adik Mario yang masih jatuh dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan pastinya. Jadi semakin hari adik Mario ini berjalanlah hidupnya ke arah dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar, dan semakin menjauh dari Tuhan. Sampai suatu waktu adik Mario ini mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, ibarat seperti polisi ini yang sedang menunjukkan kertas peraturan. Kadang kita juga ketika melakukan salah, kadang kita dinasehati nih ya sama orang tua, sama guru sekolah minggu, guru di sekolah, pasti kita dinasehatin, kita ditegur. Nah, adik Mario ini pun ketika di posisi yang lagi jalan menuju dosa ini, di arah panah dosa ini, dikasih tahu hal yang dilakukan itu salah, arahnya salah, harus berbalik sama Tuhan. Sehingga ada keputusan dong yang dilakukan, sama kayak Bapak Sakeus kan, ketika ketemu Tuhan, ada keputusan yang diambil oleh Bapak Sakeus, yaitu memilih untuk meninggalkan dosanya yang tadi, bahkan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan bahkan ada orang yang kalau Bapak Sakeus peras, dia akan diganti 4 kali lipat. Itu janjinya sama Tuhan ketika dia bertobat atau berbalik dari dosa. Nah, hal yang sama dengan adik Mario ini. Dia pun mulai memilih untuk membuang dosa tadi. Karena dia sudah tahu, dia dikasih tahu sama guru sekolah minggunya, sama orang tuanya, sama guru di sekolah bahwa hal-hal yang tadi dilakukan itu salah, harus ditinggalkan, jangan dibawa lagi gitu. Harus mulai memilih melangkah menuju Tuhan. Karena hari ini Kak Jini kasih tahu, arti dari bertobat sebenarnya seperti ini. Dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang dapat diartikan sebagai berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika kita bertobat dari dosa, kita tidak memandang dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Nah, adik-adik Kak Jini mau nanya, apakah adik Mario ini sudah melakukan hal yang benar, berbalik dari dosa? Apakah adik Mario ini tidak lagi memandang dosanya? Tentu belum ya adik-adik. Ketika dia membuang dosa, memilih membuang dosa, dia pun masih nengok. Aduh, dia belum, kaki dan tangannya mungkin melangkah seperti gambar mengikut Tuhan, ingin berjalan ke arah Tuhan, tapi matanya masih melihat dosa yang tadi dia buang. Sedangkan Tuhan bilang, kalau kita bertobat dari suatu dosa, kita tidak boleh memandang dosa itu lagi. Ini artinya yang Tuhan mau, jangan lihat dosa itu lagi ketika memilih ikut Tuhan. Benar-benar 180 derajat berbalik. Seluruh badan kita berbalik dari dosa tadi. Jangan tengok-tengok seperti yang tadi ini, tapi memilih keputusan seperti adik Mario ini, benar-benar tinggalin dosa. Serius ikut Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, tidak lagi melirik dosa tadi. Seperti itu ya adik-adik, benar-benar berbalik dari dosa. Sehingga ketika kita berhasil meninggalkan dosa, pastinya dan serius ikut Tuhan, Tuhan yang bilang kitalah orang-orang ditentukan menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Nah ini dia, adik-adik mau nggak sama seperti adik Mario ini? Ketika memilih meninggalkan dosa, serius ikut Tuhan, maka kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan lebih dari pemenang. Nah itu dia adik-adik. Jadi super kebenaran minggu ini mengajarkan Kak Jini dan adik-adik apa? Coba mau kasih tahu sama Kak Jini super kebenarannya. Aku akan berbalik dari dosaku dan mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, super kebenarannya aku akan berbalik dari dosaku dan mengikut Tuhan Yesus. Dan pasti adik-adik ketika kita memilih meninggalkan dosa, hidup kita akan menjadi lebih dari pemenang. Nah adik-adik berbicara tentang meninggalkan dosa, ini yang Tuhan mau dari kita.
Tuhan itu Maha tahu. Tuhan Yesus itu Maha tahu segalanya. Tahu tentang hati Kak Jenny, hati adik-adik, pikirannya Kak Jenny, pikirannya adik-adik. Tuhan Yesus tahu semuanya. Ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan tahu, entah perbuatan kita baik, perbuatan kita jahat, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu. Tuhan lagi menunggu keputusan adik-adik. Memilih untuk berbalik meninggalkan dosa, ataukah malah sebaliknya berjalan ikut dosa, memilih ikut Tuhan atau mau ikut dosa. Nah, itu keputusannya adik-adik yang harus adik-adik lakukan. Tidak mudah memang, tapi ingat kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Setiap kita punya Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita untuk benar berjalan sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan serius ikut Tuhan Yesus. Kita tidak sendiri. Untuk itu mari setiap hari kita mau belajar datang sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan dan minta Roh Kudus pimpin kita untuk hidup kita benar-benar meninggalkan dosa dan mau benar-benar serius ikut Tuhan. Berbalik dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan menjadi hal-hal yang sangat dan menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan sedang rindukan saat-saat ini. Mari adik-adik, karena super ayat minggu ini dari 1 Yohanes 1 ayat 9 begini bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus yang bilang di super ayat, Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari adik-adik jangan ragu-ragu, senantiasa setiap hari berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Apapun hal-hal pun yang kita lakukan, ingat Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segalanya tentang kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Yuk, keputusan Kak Jenny, keputusan adik-adik juga di rumah, mau memilih sama seperti Bapak Sakeus, berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan serius sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang Kau mengajarkan kami untuk mengikuti Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh, berbalik dari dosa, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, dan mau sungguh-sungguh memilih untuk mengikuti Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus senantiasa, ingatkan kami senantiasa, agar kami hidup mau menyenangkan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, pimpin kami senantiasa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau creative time. Nah, creative time minggu ini gampang banget karena kita akan sama-sama main games. Main games ini namanya adalah Oper Balon Dosa dan Pengampunan. Nah, berhubung karena Kak Jenny sendiri di sini, Kak Jenny mau nantang adik-adik nih bisa bermain games ini bareng mama, papa, keluarga di rumah, teman-teman di lingkungan tempat tinggal adik-adik maupun di sekolah. Nah, ataupun ada ide nih udah mau 17 Agustus kan. Nah, adik-adik bisa nih sambil ide untuk main games Oper Balon ini. Nah, caranya seperti ini, adik-adik lihat di gambar. Mulai bersusun orangnya saling pegang pundak temannya. Setelah itu, orang yang paling depan akan mengoper balon lurus dengan tangannya sampai ke orang yang paling belakang. Syaratnya adalah balon tersebut tidak boleh jatuh ya adik-adik. Nah, hal yang sama pula akan dilakukan oleh orang yang paling belakang, akan mulai mengoper balon yang sama untuk orang yang di depan tadi. Dan kalau misalnya balonnya jatuh sudah pasti gagal tentunya. Nah, adik-adik jangan lupa dilakukan untuk Creative Time minggu ini bareng keluarga, bareng siapa tadi? Teman-teman di lingkungan adik-adik. Pastinya senantiasa bersuka cita ya adik-adik. Oke, itu dia adik-adik untuk Creative Time minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti keren banget kan? Sekarang sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa meminta tolong bantuan papa mama untuk memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR yang akan ditampilkan setelah ini. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tenang. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati setiap yang akan memberi, supaya apa yang kami beri hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita simak pengumuman berikut ini. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you.